Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita berada dalam siri kematian dan kebangkitan Yesus. Kita telah berbicara dengan panjang lebar tentang kematian Yesus yang telah menghapuskan segala hutang dosa. Orang yang percaya kepada Yesus bukan lagi orang yang berdosa. Segala dosanya telah diampunkan. Nah, dengan ini terbukalah perbicaraan bahwa keselamatan itu sudah ada. Pengampunan sudah ada. Maka seseorang yang berkali-kali buat dosa dapat pengampunan juga. Sebab kalau berbuat dosa, boleh minta ampun lagi. Buat dosa, minta ampun lagi. Buat dosa, minta ampun lagi. Pengampunan untuk orang berdosa sentiasa sedia ada. Saudara, soalan ini sudah timbul bukan saja sekarang dalam zaman kita, tetapi telah timbul dari zaman Rasul Paulus lagi. Di dalam surat Roma, Paulus menulis dalam Roma 6 ayat yang pertama, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sebelum ini, yaitu dalam Roma bab 5, Paulus berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Paulus berkata, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini Roma 5 ayat 20. Maka timbullah suatu anggapan yang salah bahawa jika kita lebih banyak berdosa, maka lebih banyaklah kasih karunia Tuhan yang akan dilimpahkannya kepada kita. Kalau begitu, marilah kita terus berdosa supaya lebih banyak lagi kasih karunia yang akan dinyatakan dan Tuhan yang akan dimuliakan lagi. Maka soalannya dalam Roma 6 ayat yang pertama ini, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawapan yang tegas dari Paulus. Oke, lihat sekarang ayat yang kedua. Jawapannya adalah sekali-kali tidak. Ya, dengan satu tanda seru besar lagi ya. Kenapa tidak? Nah, Paulus menjelaskan dalam ayat yang sama. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Wow, haleluya. Paulus mengatakan bahwa kita telah mati bagi dosa. Telah dibebaskan dari kuasa dosa. Haleluya. Kalau sudah mati, bagaimana kita dapat hidup di dalamnya yang sudah mati? Dan dari ayat 2 hingga ke 11 dalam Roma 6 ini, setiap ayat itu menyentuh tentang kematian. Kematian, 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 dan kematian. Saudara boleh baca sendiri dalam petikan ini. Ya, Paulus menjelaskan bahwa kita telah disatukan dengan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Kita telah mati terhadap kuasa dosa, ya, melalui kesatuan kita dengan Kristus. Dan melalui kebangkitan kita bersama Kristus, kita telah dilahir kembali. Kita adalah manusia ciptaan baru. Nah, seorang yang benar-benar memahami kerja penebusan Yesus, kalau yang benar-benar percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, tidak akan mau hidup dalam dosa lagi.
Dia akan memisahkan diri dari hidupnya yang lama itu. Hidup yang merosakkan itu. Hidup yang membinasakan itu. Supaya dapat hidup dalam identitinya yang baru sebagai anak Tuhan. Nah, ini seperti, saya bagi satu contoh saja. Seorang yang jatuh cinta tidak akan melukakan hati kekasihnya. Dia akan menjadi setia, dia akan menghormati kekasihnya, akan jaga hati kekasihnya. Demikian juga, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak mau melukakan hati Tuhan. Sebaliknya, kita akan setia kepada Tuhan dan melakukan perkara yang berkenan kepada Tuhan. Amin kah? Maka yang pertama, saudara, kenapa kita tidak akan hidup berbuat dosa lagi? Yaitu tabiat berdosa adalah karena kita telah disatukan dengan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam perhubungan kasih ya bersama Kristus, kita mau melakukan perkara yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kita telah disatukan dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus, maka seharusnya menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan yang jahat ya. Sebab Alkitab mengatakan bahwa Yesus adalah pokok dan kita cabangnya. Yohanes 15. Pokok yang sama menghasilkan buah yang sama. Kalau Yesus menghasilkan buah yang baik dan benar, kita yang menjadi cabang tinggal di dalam Yesus yang pokok, kita juga akan menghasilkan buah yang baik dan yang benar, sama seperti Kristus. Jadi kita tidak akan mau hidup berdosa. Yang ketiga, kenapa kita tidak hidup berdosa lagi adalah karena misi Yesus ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan menghapuskan dosa. Kalau seseorang itu masih hidup berbuat dosa, ianya sudah bertentangan dengan misi Yesus yang datang untuk menghapuskan dosa, ya, bertentangan dengan misi Yesus. Maka orang yang masih hidup berbuat dosa adalah seorang yang tidak faham maksud keselamatan dengan sepenuhnya. Sebab keselamatan itu adalah untuk menyelamatkan orang dari dosa dan bukan mau hidup dalam dosa lagi. Malah, kalau seorang itu terus hidup berdosa, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang pendusta dan bukan seorang pengikut yang sejati. Nah, kebenaran ini disebut di dalam 1 Yohanes bab 2 ayat 4. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bermaksud, saudara, ada orang yang menggelar dirinya Kristen. Ya, mengatakan lagi ya, aku mengenal dia, aku mengenal Tuhan. Tetapi hidup dalam dosa. Orang ini bukan seorang pengikut yang benar. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, dia hanya seorang pendusta. Malah saudara, kalau saudara mengambil masa untuk membaca beberapa ayat dalam bahagian ini, Yohanes mengatakan bahwa satu daripada tanda seorang benar-benar mengenal Allah adalah menuruti perintah-perintah Allah, bukannya melanggar perintah-perintah Allah, tetapi menurutinya. Amin. Yang keempat, dalam surat 1 Yohanes juga berkata dalam bab 3 ayat 8. 1 Yohanes ya. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Nah, dalam Alkitab, bahasa iban, ya, perkataan iblis dalam ayat ini adalah setan. Lalu,
Orang yang tetap hidup berbuat dosa adalah anak setan. Maka kita mau jadi anak Tuhan atau anak setan? Nah, kalau terus berbuat dosa, dia itu bukan anak Tuhan, tapi anak hantu lah. Yang kelima, kita memuliakan Tuhan bukan dengan berbuat dosa. Kita memuliakan Tuhan dengan berbuat baik dan apa yang berkenan kepadanya. Nah, Alkitab berkata ini dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, demi kemurahan Allah yang telah menyelamatkan kamu, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Maka seorang pengikut Yesus yang sejati, yang telah bebas dari dosa, tidak akan mau hidup berbuat dosa lagi. Dia mau mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya saudara, itulah yang sepatutnya menjadi ibadah kita setiap hari. Hidup berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah. Saudara, hidup yang berkenan kepada Allah adalah hidup yang mau hidup dalam ketaatan dan menuruti perintah Allah, bukannya melanggar perintah Allah. Apakah itu bermaksud kita sudah sempurna? Tidak, saudara. Kita tidak dapat menyangkal bahwa kita masih ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Tetapi saudara, kita ada pilihan. Pilihan untuk memilih untuk tak mau hidup berdosa. Kita mau berubah. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi duniawi yang memuaskan nafsu kita. Nah, dalam Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya saudara, bila perhubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih dekat, lebih dalam lagi, keinginan daging kita akan semakin mengurang. Malah kita mau matikan segala keinginan nafsu daging yang berdosa itu. Inilah yang harus kita usahakan, ya, yaitu perhubungan kita dengan Tuhan yang berdasarkan kasih. Seperti mana Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15 ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah yang harus kita usahakan, saudara. Perhubungan kita dengan Tuhan yang berdasarkan kasih. Apabila kita semakin mendekat kepada Allah dan semakin mengasihi Tuhan, maka melakukan perintah Tuhan tidak akan membebankan. Kita dengan rela mau melakukan kehendak Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk anugerah kasih dan rahmat-Mu yang telah selamatkan kami dan mengampunkan segala dosa kami. Sehingga kami juga disucikan, dikuduskan dari segala kejahatan dan perlanggaran kami. Engkau telah menjadikan kami manusia yang baru, ciptaan yang baru. Kami tidak seharusnya tinggal dalam dosa lagi, melainkan menjalani hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, berilah kami hati yang lebih merindukan Engkau, mengenal Engkau, hati yang ingin
belajar firman-Mu supaya kami dapat berubah, tidak mau menjadi serupa dunia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.